Nah, dari asumsi itu bahwa motivasi terbaik adalah motivasi internal, maka orang tua itu gimana ya caranya membangkitkan motivasi anak lewat internalnya. Ketika ibunya meninggal, dia harapannya tidak sedih, itu salah atau benar Kang Dafa? Coba ini sebagai observer nih Kang Dafa. Tidak Ibunya benar, sedih, eh, ibunya kan ibunya meninggal sedih, dia begitu ya. berharap nggak sedih, yaitu berharap gembira. Harapannya salah nggak? Salah Pak Wasmin. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dafa, Masya Teh Allah. di Jogja. Sahabat Zahra, insya Allah nanti kita akan coba sapa juga Pak Wasmin, mohon Ya. izin. Baik, bagaimana kabarnya Pak Wasmin di siang hari ini? Kabar baik dan sehat ya Pak Wasmin? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat nih Pak Wasmin ya, Masya Allah. Di awal Alhamdulillah. bulan begitu Pak Wasmin, Alhamdulillah. Masya Allah, kita kan juga akan sama-sama juga menghadirkan begitu ya Pak Wasmin berkaitan dengan adanya lanjutan juga nih pembahasan terkait dengan pernak-pernik Gen Z dan juga Gen Alpha di bagian yang ketiga. Di awal mungkin Pak Wasmin kembali mungkin sama-sama juga kita hadirkan juga begitu hal apa yang perlu sama-sama dipahami juga. Bila di podcast sebelumnya ini ada yang namanya grow begitu ya Pak Wasmin ya, berkaitan dengan goals, reality, option, dan will. Nah, di pekan hari ini begitu ya, akan dibahas seperti apa ini Pak Wasmin? Silakan. Ya, eh, minggu kemarin Bu Lili sudah mencoba menyampaikan di pernak-pernik generasi Z terutama ya. Iya. Meskipun saya sendiri sebetulnya termasuk yang tidak terlalu setuju dengan terlalu dibesar-besarkannya kategori gen alpha, gen E, gen Z. Iya, iya. Ya, untuk kita para orang tua perlu tahu itu ya. Tapi pembahasan ini kalau didengar sama Gen Z, Gen Alpha, Mhm. itu apalagi beberapa karakternya yang menyebalkan, itu jadi kayak Masya pembenaran Allah. gitu. Iya, iya. Tapi ya gimana, whatever istilahnya ya, whatever Mhm. ini sudah kadung menjadi bahasan umum di mana-mana. Dan memang yang boleh disampaikan kemarin, ada strategi untuk menghadapi mereka, di mana jika orang tua tidak mengetahui strategi ini sayang sekali, Iya. benar-benar sayang gitu. Kenapa saya bilang sayang? Setelah saya mengetahui teknik coaching atau coaching teknik dalam memandu karyawan, dalam memandu siswa, dalam memandu eh, anak didik gitu ya. Mhm. Iya. Terutama saya selama ini mengenal coaching sendiri untuk dalam dunia profesional, dalam dunia pekerjaan gitu. Ternyata sekarang dalam dunia pendidikan pun mulai dipakai. Nah, Iya. pertanyaannya malah dalam dunia keluarga, kenapa parenting kita tidak tidak mengadopsi teknik coaching ini gitu. Kenapa Iya. saya bilang sayang banget, sayang sekali? Karena apa? Eh, kita kan selama ini sering mengatakan bahwa motivasi terbaik itu bukan motivasi ekstrinsik ya, tapi motivasi intrinsik gitu. Motivasi dari dalam gitu. Motivasi dari dalam itu adalah motivasi di mana orang bergerak karena internalnya gitu. Atau orang sering kenal sebagai orang bergerak karena kesadaran sendiri kan gitu ya. Iya. Ya, ada juga sih memang orang bergerak karena faktor eksternal gitu, karena faktor dari luar dirinya, misalnya karena faktor nilai gitu ya, dari dosennya, dia belajar karena faktor dari gurunya gitu. Dia belajar karena faktor orang tuanya. Nah, itu faktor eksternal gitu. Tapi kalau sudah ada orang tuanya nggak nyuruh belajar, gurunya juga tipikal yang ada juga kan guru dosen yang nggak terlalu banget mengancam-ngancam nilai gitu ya, asik-asik Mhm. aja. Bahkan ada dosen saya yang ketika kuliah itu di awal kuliah itu lucu loh. Mhm. Udah Iya. tenang aja di kuliah saya, kalian otomatis dapat A. Wah, Masya Lucu Allah. banget tuh Kang Dava. Jadi ada Iya, iya. dosen ya yang Mhm. ngajar pertama hari pertama. "U- Kuliah saya itu tolong ya nggak usah dibuat serius-serius amat ya katanya. Udah Iya. kalian tuh udah dapet A gitu. Udah kalian dapat modal A gitu. Nah, supaya A itu terus bertahan, tetap A, tolong hadir aja di kuliah saya minimal Mhm. di 80% aja kata dia. Boleh Ah, kok Masya Allah. izin gitu. Iya, delapan iya. puluh persen itu ya kalau misalnya 10 pertemuan kalian boleh 2 kali nggak masuk gitu. Itu udah tetap dapat A. Apalagi supaya tetap dapat A kata dia.
Ya dari tugas-tugas yang saya berikan itu misalnya ada 70% aja dikumpulin gitu. Nggak usah bagus-bagus tuh kumpulin aja gitu. Itu udah dapat A, tetap dapat A tuh ya, tenang aja gitu. Apalagi supaya tetap dapat A di kelas itu, kalau kita diskusi aktif, aktif aja, itu udah otomatis dapat A. Udah. Nanti kalau ada ujian akhir, UTS kayak gitu, mah kerjakannya santai aja, nggak usah harus ini. Udah otomatis dapat A gitu. Nah, tapi yang terjadi apa? Ini kita emang bener-bener santai di kuliah dia, jadi diskusi aja. Emang nggak ngomong, nggak bicara nilai itu. Jadi kita bener-bener asik santai karena nilai udah dipegang lah gitu, cara. Jadi kita Ah, kuliah iya. itu karena emang emang asik, santai, diskusi. Emang orangnya juga pinter memancing diskusi gitu ya. Jadi kita buat gitu ya, baca gitu. Jadi memang saya menghadiri kuliah beliau itu ya kayak menghadiri seminar lah gitu. Jadi Mhm. emang keasikan gitu. Nah, itu kita datang ke kuliah beliau bukan lagi karena nilai, dan nilai kan udah dikasih. Ah, jadi karena Mhm. apa? Karena emang asik gitu. Nah, itu namanya motivasi internal. Kita datang ke Internal ya. kuliah beliau karena motivasinya sudah internal. Gitu. Tapi ada juga yang datang ke dosen yang lain karena emang bener-bener udah gagal terus gitu. Saya dulu mata kuliah apa ya sering sampai dapat D, D terus akhirnya ngulang lagi semester berikutnya. Kalau nggak salah Ya. kimia fisika gitu. Ngulang lagi gitu. Jadi emang waduh motivasinya benar-benar eksternal gitu. Nah, dari asumsi itu bahwa motivasi terbaik adalah motivasi internal, maka orang tua itu gimana ya caranya membangkitkan motivasi anak lewat internalnya. Nah, dulu itu saya nyari-nyari gitu, gimana ya caranya supaya internalnya dapat. Nah, ada sih metode yang sering saya pakai juga, metode yang namanya hipnoterapi gitu. Hanya Mhm. hipnoterapi itu dalam kondisi anak tidak ada trauma apa-apa, tidak ada emosi buruk apa-apa, apalagi anak sekarang hidup lahir dengan mudah, besar dengan asik gitu. Kayaknya nggak ada Mhm. kehidupan yang begitu nggak begitu serius gitu ya. Jadi kayak dengan hipnoterapi itu kayaknya nggak terlalu efektif juga gitu. Bagaimana tekniknya ngobrol gitu, santai tapi bisa membangkitkan motivasi dari dalam. Nah, itulah ketemu saya namanya tekniknya coaching namanya. Coaching teknik. Nah, makanya teknik teknik coaching ini orang tua perlu perdalam betul gitu. Ya, kalaupun sesi ini nggak bisa memperdalam ya karena sesi Mhm. ini lebih pada mengantarkan begitu pentingnya orang tua mengetahui teknik coaching gitu. Tadi sudah Iya. disebutkan sama Kang Dava, metode yang paling umum dalam coaching teknik meskipun banyak variasinya ya seputar itu aja. Seputar Mhm. 4 itu yang disingkat dengan GROW ya itu bahasa Indonesianya. Bahasa Mhm. Inggrisnya GROW atau W. disingkat Mhm. dengan grow. Iya. G-nya adalah goals, R-nya reality, O-nya opportunity, Mhm. dan W-nya adalah will gitu ya. O-nya bukan opportunity, sorry, option ya. Oh, Option, salah. iya. Mhm. Option. Nah, itu kalau dalam coaching teknik itu bisa dibalik-balik di antara G dulu atau option dulu atau reality dulu. Meskipun yang sering saya pakai adalah rata-rata karena klien itu atau anak kita itu bicara tentang reality, ini kita mulai Iya. dari reality dulu. Biasanya dia mengeluhkan masalah-masalah yang terjadi gitu. Mhm. Iya. Kemarin yang di luar negeri mengeluhkan masalahnya gitu. Ada masalah apa? Nah, itu ngomongin dari realitas. Realitasnya apa yang terjadi? Gitu. Faktanya apa? Sudah berapa lama? Itu bicara realitas gitu. Kemudian apalagi yang kamu rasakan? Itu bicara realitas. Apa orang lain katakan tentang itu? Orang lain mengalami hal yang sama enggak? Gitu. Itu bicara tentang realitas ya. Mhm. Realitas itu Iya. berupa hal-hal yang dia rasakan, dia alami, fakta-fakta yang dia dengar, hal-hal yang dia lihat, kemudian persepsi masalah yang dia rasakan. Kan kadang-kadang Iya. menurut kita nggak jadi masalah, tapi dia Iya. Mhm. mempersepsikan itu masalah. Nah, itu bicara tentang R, reality. Iya. Nah, ketika bicara tentang realitas-realitas itu sampai dia bisa mengidentifikasi realitasnya bagaimana, baru itu disebut masalah. Kalau apa? Kalau dia
bisa merumuskan G-nya, goal gitu. Kalau dia baru bicara tentang realitas, tapi dia belum bisa mengkonstruksi di mana goalnya, itu belum jadi sebuah rumusan masalah gitu. Misalnya gini, Iya. misalnya gini, ayah aku tuh sedih. Itu realitas, betul, realitasnya sedih. Gitu. Apakah sedih itu perlu dijadikan masalah? Coba. Teh siapa yang dari Jogja? Teh Zahra ya, mohon izin. Zahra. Udah mulai gabung belum ya? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. bergabung Mbak Nah, Wasmil nah, di kita coba keluarga. latihan coaching dengan Teh Zara. Teh Zara, Teh Zara misalnya lagi sedih. Sedih itu di antara empat itu GROW itu sedih. Saya sedih Pak Wasmin misalnya nih ya, misal aja. Mhm. Itu masuknya mana? G, R, O atau W? Hmm, Sepertinya bisa, oh Pak Wasmil, karena kan kita bisa milih mau sedih atau mau tidak sedih. Ah, pendapat Teh Zahra, oh itu bagian dari option. Nah, kalau option itu pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan belum 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 kita belum memilih. Nah, Mhm. realitasnya sekarang itu sedih. Ada barusan saya ngomongin deh realitas. Realitas itu ya. Jadi kalau Teh Zahra datang ke saya, Pak Osmin, saya sekarang lagi merasa sedih. Nah, itu bagian dari R, Oke. reality, bagian dari realitas. Nah, ketika terjadi sebuah realitas seperti itu, apakah perlu dijadikan sebuah masalah? Tergantung. Makanya saya tanya G gitu. Mhm. Emang goalnya apa? Ya, oke, Teh Zahra sekarang sedih. Emang harapannya apa? Harapannya aku tidak sedih. Oh iya, emang sedih karena apa? Ibu saya meninggal. Nah, ketika ibunya meninggal, dia harapannya tidak sedih. Itu salah atau benar, Kang Dafa? Coba ini sebagai observer nih, Kang Dafa. Hmm. Tidak Ibunya benar, sedih, eh, ibunya kan ibunya meninggal sedih, dia begitu ya. berharap nggak sedih, yaitu berharap gembira. Harapannya salah nggak? Salah Pak Wasmin. Harapannya salah. Mm-mm. Loh, ibunya meninggal kok berharap gembira itu salah. Iya. Mm-mm. Berarti ketika dia sedih, kemudian karena ibunya meninggal, berarti sedih itu perlu jadi masalah nggak, Teh Kang Dafa? Menurut Kang Dafa, Tidak jadi masalah karena memang tidak perlu ada jadi masalah. ekspresinya gitu. Memang seperti Ya itu benar, harusnya. Mm-mm. karena realitasnya Realitas. itu sama dengan goalsnya. Ketika ibunya sedih, realitasnya sedih, goalnya memang nggak perlu gembira juga. Goalnya ya sedih nggak apa-apa dong. Ibunya meninggal kok goalnya gembira gitu ya. Iya. Nah, sekarang misalnya gini nih, saya sedih. Kenapa sedih? Itu saya di PHP sama Ikhwan. Ah, gitu. Iya. Di PHP sama Ikhwan. Emang goalnya apa? Goalnya saya meskipun ada Ikhwan yang PHP saya mah pengennya easy going aja. Nah itu betul nggak harapan kayak gitu, Kang Dava? Betul Pak Wasmin, betul. Betul. Mm-mm. Nah oke, kalau goalnya adalah easy going, Mhm. realitinya adalah sedih. Nah ini perlu diteruskan nih coachingnya. Oke, Mhm. terus. Gitu, bagus. Berarti kalau gitu, kita mulai goal. Goalnya adalah easy going. Nah, ketika bicara goal, mulai itu ke anak atau ke barusan Teh Zahra misalnya. Yang namanya easy going itu gimana Teh Zahra? Misalnya, sok. Nggak, apa, simulasi aja ya sekarang ya. Ini Mhm. karena nanti orang tua harus praktek nih di rumah. Oke. Easy going itu menurut, iya, misalnya easy going itu menurut Teh Zahra gimana? Gitu. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diharapkan ya kita harusnya nggak kenapa-kenapa gitu Pak Wasmin. Ya Nggak udah. kenapa-kenapa itu gimana? Jadi nggak kebawa perasaan mungkin ya, nggak jadi sedih, sedihnya nggak berlarut-larut mungkin, dan nggak kecewa mungkin ya. Nggak berlarut-larut atau easy going, nggak kenapa-napa itu boleh divisualkan gimana? Kalaupun nanti pada akhirnya eh, di PHP-in, ya kita akan tetap melanjutkan aktivitas kita, nggak terlalu memikirkan itu lagi Pak Wasmin. Oke, satu udah mulai mulai Kang Dava ya ini, udah Iya. mulai dapet nih. Melanjutkan aktivitas itu bentuk easy going yang pertama. Hmm. Jadi goal itu harus bisa jelas di benak dia. Nggak Mhm. kecewa itu nggak jelas. Sebagai sebuah goal, kata-kata nggak kecewa itu nggak jelas. Oke. Nggak Iya. kenapa-kenapa itu nggak jelas karena nggak jelas, tindakannya nggak kenapa-kenapa itu kan nggak bisa direalisasikan kan nanti gitu. Mhm. Ya. Tapi tadi sudah mulai muncul tuh satu yang namanya nggak kenapa-kenapa, nggak kecewa berlarut-larut, terus Mhm. easy going itu sudah mulai bentuknya satu kelihatan, yaitu melanjutkan Aktivitas. aktivitas. Oke, satu dapat. Selain melanjutkan aktivitas, Teh Zahra
itu bentuk dalam easy going itu bentuknya apa lagi? Misalnya, Tidak usah memikirkan kembali orang tersebut, Pak Wasmin. tidak usah memikirkan itu, nggak ada aktivitasnya. Oke, apa ya? Aktivitas tidak memikirkan dia berarti apa aktivitasnya? Masa bengong gitu kan? Nggak juga apa? Hmm. Bukan diri, pemilihan Gimana, diri. gimana? Tidak ada waktu untuk memikirkan orang tadi. Ah, barusan sempat keputus. Tidak memikirkan dia, aktivitasnya apa aktivitasnya? Menyibukkan diri entah itu dengan melakukan hal-hal, misalnya pekerjaan kita atau melakukan hobi kita. Oke, bentuk aktivitas pertama melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan ya kuliah ya kuliah. Hmm. Bentuk yang kedua kita mulai mengaktifkan kembali hobi-hobi yang mungkin terdistrak kemarin gara-gara mikirin dia. Hmm. Apa yang ketiga tadi apa? Hobi. Terus apa tadi? Melanjutkan kegiatan atau aktivitas pekerjaan atau mungkin sekolah. Itu yang pertama, yang pertama. Yang kedua hobi. Jadi mengalihkannya tidak memikirkan dia itu harus harus ada bentuk pekerjaannya. Misalnya tadi mengalihkan ke hobi. Terus yang ketiga tadi benar, yang ketiga tadi Teh Zahra nggak Menyibukkan diri tadi ya kalau tadi apa membuka diri. Nah, membuka itu diri. penting itu. Itu penting Kang Dava membuka Mhm. diri karena ada Iya. beberapa ikhwan atau akhwat ketika kecewa dengan PHP calonnya, tiba-tiba dia mengurung diri, tidak membuka diri. Betul. Oke, itu sudah tiga. Mhm. Masih ada yang lain nggak bentuk nggak kenapa-kenapa bentuk easy going selain tadi melanjutkan aktivitas yang sudah merupakan pekerjaan sehari-hari baik kuliah maupun kerja. Yang kedua, mulai menyalurkan ke hobi-hobi yang selama ini mungkin tidak diseriusin. Yang ketiga, mulai membuka diri. Membuka diri itu belum kelihatan bentuknya ya Kang Dava ya. Membuka diri Mhm. bentuknya gimana? Usul nggak? Ada usul nggak dari Kang Dava? Membuka diri lebih kepada bisa menerima gitu, Pak. Ya. Membuka diri bisa menerima. Bentuknya nggak jelas. Membuka diri itu bentuknya nggak belum 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 jelas. Oke. Mungkin tidak takut untuk membuka komunikasi dengan orang lain lagi begitu, Pak Wasmi. Iya, mulai kelihatan tuh Nah, bentuk membuka diri itu mulai membuka komunikasi dengan orang, mau ngejawab ya itu sudah mulai kelihatan bentuknya, mulai ngejawab. Di grup juga mulai kan ada di grup teh cicing gitu di grup teh. Jadi iya sampai iya. sampai admin grup teh iya hirup keneh teu nya jalmi teh gitu. Hari posting nggak pernah, komen nggak pernah, iya hirup keneh teu nya gitu. Hari tanda-tanda bintang kayak apa kayak gitu. Jadi di grup teh enggak, komen-komen enggak apa gitu. Nah, mulai ada komen, minimal apresiasi lah, senyum lah, pakai Mhm. emoticon lah gitu. Itu Iya. ciri bentuk-bentuk membuka diri. Apalagi bentuk membuka diri selain komunikasi. Apa ya? Mau hadir di tempat-tempat publik, Turut ya kan andil gitu ya. Mhm. membuka diri di kamar saja nggak membuka diri dong, tapi mulai Iya. hadir tempat publik seperti di eh, jogging track misalnya atau mulai datang ke komunitas-komunitas FGD, forum discussion group gitu ya, Mhm. Iya. ke pengajian itu bentuk-bentuk membuka diri itu gitu. Apalagi selain membuka diri, melanjutkan aktivitas. Nah, gitu ya. Jadi kalau coaching itu sampai goalnya itu jelas, sampai kalau goalnya nggak jelas itu. Kamu misalnya goalnya apa? Pengen bahagia. Ah, bahagia itu nggak kelihatan. Gimana? Bahagia itu misalnya bahagia itu ciri bahagia itu apa? Tersenyum. Oke, bagus, Mhm tersenyum. Kan mhm. nanti actionnya mulai jelas kan, gitu. Baik. Nah, kalau goalnya sudah mulai jelas kayak misalnya tiga aja ya tadi ya, ciri-ciri easy going atau ciri-ciri nggak kenapa-kenapa itu misalnya tiga. Meskipun nanti kalau dalam bentuk coaching yang sesungguhnya itu benar-benar sampai sampai dia bilang gini, masih ada lagi nggak Teh Zahra? Sebetulnya itu tadi sudah cukup. Nah, sampai gitu. Sampai nanti anak kita itu ngomong gitu, Bapak Ibu, gitu, ayah bunda, mom and dad ya, Umi Abi, sampai ada lagi nggak Dava? Misalnya Dava ini lagi SMP gitu. Iya iya. Kayaknya udah deh, Mam. Kayaknya itu deh bentuk goal saya itu kayaknya udah jelas ya kelihatan jual. Udah gitu. Ah, sekarang malu realitasnya sekarang gimana? Realitasnya aku sedih. Oke. Goalsnya apa? Goalsnya aku eh,
bahagia, nggak kenapa-kenapa yang dalam bentuk tadi tiga tadi, membuka diri, melakukan aktivitas, melakukan hobi. Oke. Baik, sekarang mulai ke tahapan ke option. Nah, untuk Iya. mencapai goal itu, kira-kira apa nih tindakan-tindakan, langkah-langkah yang alternatif-alternatif yang bisa kamu ambil nih dalam eh, hal sehari ke depan, mungkin seminggu ke depan yang bisa. Optionnya apa nih? Pilihan-pilihannya supaya kamu nggak terus berlarut-larut. Nah, apa bentuknya? Dari goal aja tadi tuh sudah mulai kelihatan kan? Mulai gampang kan mengkonstruksikannya gitu. Apa Iya. kira-kira Nak Zahra gitu. Apa Nah, aja kemungkinan-kemungkinannya supaya kita bisa mencapai goal tadi? Silahkan. Satu, apa? tadi pengen melanjutkan hobi, berarti cari komunitas yang di situ kita punya hobi yang sama, Pak Wasmin. Satu, punya mencari komunitas yang punya hobi yang sama. Nah, komunitas punya hobi yang sama itu boleh satu atau punya beberapa, misalnya hobinya sama, hobinya ngegambar misalnya ya. Hmm. Apakah ketemu satu saja atau perlu beberapa alternatif dari komunitas gambar itu? Kayaknya satu dulu, baru nanti kalau satu dirasa sudah cukup, berarti satu saja. Tapi kalau dirasa masih kurang ramai, kurang aktivitasnya masih kurang banyak, mungkin boleh cari komunitas lain. Oke, setuju. Berarti satu komunitas gambar, komunitas yang yang hobinya sama. Hobi kamu ada berapa sih, Dek Zahra? Selain selain yang tadi, yang A, ada yang lagi nggak hobi yang B, misalnya? Oke, hobinya baca, berarti nanti cari Baca. komunitas yang baca. Tadi komunitas baca. Berarti udah dua komunitas nih. Satu komunitas gambar, satu komunitas baca. Ada lagi nggak komunitas yang lain? Hobi lain, bukan komunitas lain. Sudah itu dulu. Oh, sudah itu dulu. Baik, satu cari komunitas, dua berarti ya. Ini Hmm. kira-kira, nah ini eh, itu option yang pertama, cari komunitas, komunitas pun ada dua. Option Iya. selain komunitas yang hobinya sama, apalagi supaya easy going, nggak kenapa-kenapa, supaya nggak berlarut-larut. Hmm. Mungkin tadi kalau disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, misal pekerjaan, berarti di tempat kerja juga harus dibanyakin mungkin waktunya, Pak Usman. Oke, berarti sekarang di tempat kerja mulai dibanyakin waktunya atau minimal kualitasnya mulai ditingkatkan. Hmm. Sorry, sorry. Yang ini bukan coaching barusan. Ini barusan sekarang coaching itu menghindari leading ya, menghindari ngasih tahu, diusahakan. Diusahakan kita tidak menggurui ya dalam coaching, hati-hati tolong ini. Aduh, gatel banget ya. Emang Iya. orang tua atau trainer kayak saya itu atau ustadz kebanyakan kalau melakukan coaching teh ini nggak sabaran gitu ya. Pengen- Iya. Kenapa jangan buru-buru menasihati? Ingat tadi premis pertama apa coba Kang Dava? Waktu kita awal-awal tadi. Lebih kepada bagaimana kita mengarahkan begitu tadi Pak Wasmin ya. Nggak boleh. Mengarahkan, Coaching itu bukan mengarahkan. memberikan Membantu. option tadi. Oke, ya option itu untuk apa? Kenapa kita nggak boleh menggurui, ngasih nasihat? Bahkan tadi saya ngasih clue-clue tadi. Kalau nggak waktunya yang ditambah, kualitasnya itu tadi ngomongin itu kualitas Ah, itu harusnya jangan datang dari mulut saya. Kenapa coba? Nggak boleh datang dari mulut orang tua atau coach. agar tadi internal tadi, faktor internal tadi Yes, ditumbuhkan begitu ya Pak Wasmin. keren nih. Ini cocok dari sebagai coach ini Kang Dava. Masya Allah. Iya, iya. Agar Terus, biar tersebut dari mulut dia, dari dalam mhm, pikiran dia, agar itu motivasinya motivasi internal, bukan dari orang motivasi. tua gitu ya. Kayaknya ini sebagai pengantar cukup dulu ya. Pengantar dulu. Baik, baik Pak Heeh. Wasmin. Wah, Ini karena lebih langsung seru praktek begitu ya ya Pak ini. Wasmin. Ya, iya, betul, betul. Masya Allah. Insya Allah Pak Wasmin mohon izin di segmen yang kedua kita akan coba lanjutkan kembali. Siap. Dan Oke. juga saya akan coba sapa terlebih dahulu. Ini sahabat Zahra tadi belum disapa ya. Masya Allah.